Baik, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Webinar. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2020. Langsung saya sebelum kita mulai, seperti biasa, mohon konfirmasi apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas nampaknya, terima kasih. Atas konfirmasinya Pak Robert, Pak Helmi, Pak Agustinus, Bu Trisha, dan Pak Buniman juga. Bagaimana indikasi IHSG kita hari ini? Ya, pertama memang indeks saham regional atau di Asia dibuka agak melemah ya. Tapi kita melihat adanya potensi rebound di IHSG secara teknikal, support resistance di 5010 hingga 5141. Market driversnya bahwa semalam sudah selesai ya hasil pertemuan kebijakan FOMC atau Federal Open Market Committee bahwa The Fed tetap memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya Federal Fund Rate di 0 sampai 0,25% dan mensinyalkan bahwa akan tetap berada di rentang itu ya sampai atau berada di kisaran rendah sampai 2023. Dan juga The Fed akan tetap berkomitmen ya untuk mempertahankan program pembelian US Treasury dan juga mortgage-backed securities setidaknya ini ya paling tidak untuk besaran yang sama seperti itu ya, seperti sebelumnya. Kemudian juga The Fed memberikan outlook pada ekonomi Amerika Serikat yang lebih optimis, bahwasanya sekarang atau semalam Fed menggambarkan atau memproyeksi kontraksi pada ekonomi Amerika Serikat berada di level 3,7% untuk tahun ini. Kemudian tingkat pengangguran mencapai 7,6% di akhir tahun. Padahal pada bulan Juni lalu, The Fed meramalkan kontraksi yang lebih dalam ya, 6,5%. Untuk PDB-nya, tingkat pengangguran di 9,3%. Kemudian data yang keluar dari Amerika juga ada retail sales untuk bulan Agustus. Retail sales atau penjualan retail termasuk makanan dan minuman di restoran tumbuh 0,6% month on month, 2,6% secara year on year di bulan Agustus bulan kemarin. Hal ini juga menyusul peningkatan 0,9% month on month pada bulan Juli ya. Penjualan retail jika di-exclude penjualan motor dan juga suku cadang meningkat 0,7% secara month on month setelah naik 1,3% di bulan Juli month on month juga. Kemudian data penjualan retail ini memberi indikasi bahwa konsumen mengurangi kunjungan ya ke toko retail, seiring juga berakhirnya tunjangan pengangguran tambahan bagi bagi orang-orang Amerika, jutaan orang Amerika. Untuk hari ini beberapa bank sentral juga akan mengumumkan kebijakan atau rapat kebijakannya. Pertama dari Bank Jepang, Bank of Japan, dan juga Bank Indonesia ya. Kemudian juga di Australia akan ada rilis data buruh atau data ketenaga kerjaannya. Semalam Wall Street ditutup melemah maksudnya, S&P dan Nasdaq-nya, tapi Dow Jones tetap berada di zona hijau walaupun mengurangi gain-nya ya, ditutup agak lemah daripada pembukaan dan tetap menghijau di pembukaan 0,13% tipis saja. Kemudian beberapa komoditas ya termasuk minyak masih terus naik kembali ke level 40-an
WTI 40, Brent 42. So adanya badai ya yang mendorong kenaikan harga minyak di WTI dan Brent juga. Kemudian gold juga seiring juga dengan ini ya komentar daripada The Fed yang mengatakan akan tetap memberikan suku atau menetapkan suku bunga di level rendah sehingga mendorong kenaikan gold tetap berada sekarang di level 1967 dolar per troy ounce. Demikian juga ya coal dan CPO dan nikel juga mencatat kenaikan. Khususnya coal juga cukup lumayan tinggi. CPO sudah mencapai 2.900 ringgit lagi per ton untuk kontrak bulan November. Untuk market news pertama ada INTP. INTP mencatatkan penurunan daripada penjualan semen ya daripada Januari hingga Agustus 2020 sebanyak 10,7%. Tingkat konsumsi yang menurun ya menjadi penyebab utama penurunan kinerja perseroan juga. Lalu Telkom, bahwa TLKM telah mengkonfirmasi bahwa rencana IPO daripada anak usahanya yaitu Mitratel atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Indonesia. Kemudian PT PP akan segera menyelesaikan proyek Istora Papua, yang mana proyeknya ini memiliki kontrak senilai 278 miliar dan juga akan rencananya dilaksanakan dengan masa pelaksanaan 23 bulan. Baik, untuk net sale hari kemarin cukup besar, 983 atau 984 lah ya, miliar rupiah. Total flow semakin besar 54,12 triliun secara year to date. Kebanyakan memang paling banyak disebabkan oleh net sale BCA kemarin 500 miliar sendiri ya. Di saham BCA net sale asing. Baiklah, untuk technical recommendation yang pertama ada Akra cukup menarik. Hari Selasa ya, hari Selasa cukup lumayan turun dalam, tapi hari kemarin ada rebound sedikit, kami kira cukup menarik dan juga boleh trade buy 2780, TP1 2860, TP kedua di 2950, stop loss jangan lupa jika sentuh 2690. Lalu ada Demas trade buy 228, TP1 240, TP kedua 250. Demikian juga stop loss di 216. Kemudian Medco menyusul kenaikan harga minyak, kami kira cukup menarik diperhatikan. Trade buy 418, TP1 430 menutup gapnya. Kemudian target price kedua 448 terlebih dahulu. Stop loss jangan lupa jika malah sentuh 396. Kurang lebih demikian untuk technical recommendation untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita akan menjawabnya sesaat lagi. Terima kasih.
Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Pak Hendrali menanyakan Adaro Asri SMRA. Adaro cukup dalam juga penurunan 2 hari ini, tapi paling tidak sudah menutup gap yang terbentuk ya. Kami kira dengan kenaikan tadi harga batu bara beberapa hari ke belakang harusnya masih mendapat berdampak positif pada Adaro. Overall, level MA50 dijadikan support dan level entry jika tertarik untuk masuk 11.20, 11.25. Untuk Adaro level entry, kemudian resistance MA100 dulu 11.70 hingga 1.200. Kemudian dengan aset asli kelihatannya mencoba untuk rebound juga. Paling nggak ke level MA20 kemarin sempat tersentuh sih ya. Tapi cukup sentuh sekali aja kayaknya. Karena close-nya di bawah, close di 116, level hanya 121. Dan 121 ini boleh dijadikan resistance dulu di aslinya, Pak. Kecuali dia breakout 121. Breakout dari sana 124 atau 125 untuk level selanjutnya. Untuk resistance selanjutnya. Gimana dengan SMRA? SMRA cukup dalam penurunan dan 2 hari ke belakang khususnya ya. Paling tidak level support bisa digunakan level 530 hingga 520. Ditunggu saja bagaimana performa ke depan karena kelihatannya masih tertekan juga. Jika ada pantulan di level 520, 524, 525 lah ya. Boleh digunakan sebagai level entry. Untuk level sekarang, kayaknya masih menunggu level support selanjutnya. Kalaupun perkiraan kami salah dan justru malah rebound, boleh buy on breakout saja. Breakout 590. Boleh ikut buy on breakout dan level resistance 615 hingga 625. Bang Robert, ada row-nya barusan sudah dibahas. Kemudian BRI, BKP, buy dan sell-nya di berapa? BRI cukup melemahkan indeks lah ya beberapa hari ini, 2 hari ke belakang khususnya. Dan sekarang sudah berada di level-level dekat-dekat Bollinger Band bawah ya. Jika berminat untuk masuk atau average down di BRI, kami kira 3.200 level yang menarik lah ya. Mau dicicil beli dari level 3270 ini juga boleh. 3270 hingga 3200-an untuk BRI. Kalau masih ada posisi dengan average di bawah itu, ya tahan saja. Dan kecuali ada pelemahan lebih lanjut, baru boleh average down ya. Tapi kalau lihat harga sekarang, kayaknya tidak lagi sampai mencapai 3.000 seperti hal yang terjadi pada 11 September kemarin ya. Level sell jika ingin keluar paling dekat di 3.300. Kemudian high sebelumnya 3.450 ya kurang lebih. GNKP penguatan cukup luar biasa kemarin. Berapa ya? 6-7% kemarin ya kurang lebih. 9% malah. 9%-an.
Dan kalau sudah ikut kemarin ya ingin realisasikan boleh juga, tapi kelihatannya peluang untuk naik ada ya. Dan resisten selanjutnya paling enggak 9.500 dulu hingga 9.800 9.500 hingga 9.800 area resisten selanjutnya. Kalau baru mau masuk agaknya ketinggian, kalaupun ada koreksi hingga 9.000 boleh dimanfaatkan untuk entry. Pak Mahendra, Ekat Cepin Kalbe, dijual atau hold aja? Untuk Kalbe-nya itu ya maksudnya. Baik, untuk Ekat, diperhatikan likuiditasnya kadang tidak begitu tebal gitu ya. Kalau memang likuiditas tidak menjadi masalah, chartnya cukup lumayan sih Ekat. Paling enggak resistance di 1270 atau 1260 terdekat. Hingga 1300 kembali level sebelum ex dividend ya. Gimana dengan Cepin? Cepin masih berada di range-nya sih ya. Masih oke untuk di hold. Dan kalau baru ingin masuk juga boleh level mungkin level 5900 lah ya. 5900 sering juga menutup gap yang belum tertutup sedikitnya. 5900 hingga 5850 level entry jika ada sampai sana. Kemudian resistance harusnya balik ke sekitaran 6.000 hingga 6.150, dekat-dekat MA20, MA50 juga. Kalau Kalbe di hold aja boleh. Memang cukup tertekan beberapa hari ini ya, dikarenakan lebih kepada pasar juga ya. Tapi harusnya 16.30 ini harusnya akan diuji kembali ya. Level high bulan Agustus lalu. Sering juga mengikuti perkembangan vaksin ya, yang memang lagi diusahakan Kalbe bekerja sama dengan perusahaan Korea itu. 16.30 boleh dijadikan acuan sebagai resistance di KLBF. Pak Budiman, CTRA atau ya? CTRA tadi mirip SMRA ya tadi, mirip-mirip juga dengan SMRA. Mencoba ada perlawanan hari ini dan mencoba rebound paling tidak membentuk pola reversal, mencoba ke sana ya. Untuk saat ini belum ada konfirmasi sih ada ke sana, tapi 690 atau 700 ya, kalau breakout dari sana pola reversal kemungkinan lebih terbuka untuk terjadi gitu ya. Saat ini wait and see dulu sih. Jika belum ada posisi, peluang untuk masih lanjut downtrend masih ada ya. Covernya gimana? Tower masih oke sih. Sekarang memang berada di bawah MA20. Mungkin untuk entry agaknya tunggu di bawah saja. Di bawah 1020 hingga 1000 rupiah pas untuk TOR.
saat ini mencoba untuk apa namanya, golden cross ya, moving average 5 dengan 20. Demikian juga MACD-nya. Jika memang terjadi akan ini ya, mensinyalkan hal yang positif. Tapi paling enggak tunggu di level 1020 lah ya, paling enggak buat dapatkan harga rendah jika ingin entry hingga Rp1.000. Resistance paling dekat harusnya ke 1040, 1050 dulu. Kemudian jika breakout baru ke 1080, 1075 ya. Gimana dengan BCA-nya? BCA 2 hari ini cukup menurun sehingga memberatkan indeks juga. Excel asing juga lumayan. BCA di bawah 29.000 seperti hari kemarin harusnya menarik untuk dikoleksi pelan-pelan ya. Di bawah 29.000. Jika baru ingin masuk boleh pertimbangkan di level tersebut juga. Bu Lydia, Hardware gimana? Overall masih dalam channel downtrend-nya. Saat ini belum menarik sih untuk masuk, meski sudah turun lumayan. Tapi lihat bagaimana MA 200 menjadi tahanannya support yang kuat atau tidak. 1500 pas untuk jadi support dulu untuk dilihat S1-nya. Kalau Bang Danamon, menarik sih untuk spek buy ya, mencoba untuk rebound. Tapi memang spekulasi dulu sambil melihat bagaimana perkembangan ini ya, polemik Bursoa dengan Kukmin. Tapi overall chart kelihatannya mencoba untuk rebound ya, atau reversal gitu ya. Maaf, yang Kukmin itu Bang Bukopin, ini Bang Danamon ya. Bang Danamon memang ya, aksi jual atau tekanan jual makin apa ya, paling nggak makin tipis volume ke makin ke sini gitu ya. Memang volume pada tanggal 14, 11 dan 14 cukup lumayan gitu ya. Tapi makin kemarin masih makin sedikit gitu ya. Kecuali memang ditopang oleh volume yang kuat, kemungkinan untuk reversal masih ada ya. Overall resistance jarak jauh kurang lebih 2500, 2550 ya, harusnya menuju ke sana lagi. Kemudian agar agro, agronya kalau misalnya masih punya average bawah di bawah 300, apalagi mau ditahan sih masih boleh. Memang cukup volatile, tapi paling enggak harusnya masih oke selama masih ditopang juga volume yang bagus ya. Kelihatannya cukup banyak minat di agro ini. Nyusul performa yang baik juga, dan juga dia anak BRI juga ya. Paling nggak menguji high-nya 390 ke depan tidak tertutup kemungkinan gitu ya. Tapi paling nggak paling dekat 360 dulu ya, hingga 365 atau 366.
Gimana dengan BRPT? Coba untuk reversal juga, harusnya balik lagi ke 830, bisa boleh dijadikan resisten di level tersebut. XL Axiata bagaimana? Overall masih downtrend juga. Dan mencoba untuk rebound ya. Paling enggak level-level 2200 dulu lah ya, hingga 2250 resistance-nya ya. Level support balik ke 2040, 2000 lagi. Boleh diukur risk reward-nya ya dengan level-level tersebut. Kemudian Telkomnya, Jonathan, overall masih di channel downtrend ya. Ini EMA 20 lah ya, paling enggak 2900 resistance-nya. Kalau ingin masuk di level-level bawah aja sih ya, 2700, 2600-an. Paling enggak 2700 lah ya. Kemudian Pak Agustinus, Astra, HMSP, BJBR. Baik untuk Astra, masih bertengger di level 4600-an aja beberapa hari ini ya. Kalau mau ambil posisi 4800-an ya maksudnya. Kalau mau ambil posisi enaknya di 4600-an sih ya nampaknya. Kecuali memang tidak sampai sana, ya paling enggak peluang untuk menutup gap ini harusnya bisa jadikan resistance yang 4900 gitu ya. 4600 support, 4900 resistance untuk Astra. Kemudian HMSP overall masih downtrend MSP. Baiknya wait and see dulu 1500. Boleh ditampung kalau bisa sampai sana ya, 1500 pas. Jadikan level support di level tersebut. Kemudian satu lagi apa tadi? BJBR ya, BJBR. JBR boleh sih ya, spec buy mungkin di level sekarang. Dekat-dekat ya, 900-an ini lah ya. Hingga level 1000 harus jadi resistance kembali. Dekat-dekat MA20 juga 1000 hingga 1020. Bu Hani, BCA, BMRI. BCA-nya barusan sudah, BMRI-nya. Menarik juga BMRI. Kalau niat masuk untuk long term juga apalagi. Level 5500 ke bawah mungkin ya. Level menarik untuk dikoleksi. Resistance paling dekat 5900 dulu hingga 6000. Bu Nuna, bagaimana reksadana kalau yang disuspend ya? Kalau tidak diredeem apakah hilang? Apa yang harus dilakukan? Yang reksadana disuspend biasanya di-redeem masih bisa buku, kecuali memang nggak bisa subscribe. Di-redeem saja, nanti masih
masih bisa ya kalau untuk di redeem. Kemudian Awisber, Astranya barusan sudah, Unilever, MDK Antam. Unilever masih berada di rentang sideways-nya ya. Level-level di bawah 8.000 kalau sampai seperti pada tanggal 10, tanggal 11 minggu lalu, boleh dimakan untuk koleksi di bawah 8.000. Kemudian MDKA harusnya kemarin gap down cukup lumayan, harusnya dengan harga emas yang masih menjulang tinggi menjadi sentimen baik untuk MDKA. Boleh aja untuk masuk atau koleksi gitu ya di level-level dekat sekarang juga boleh. Paling nggak resisten 1.600 lalu ke 1.700. Lalu Antam juga demikian, masih menarik dan mungkin entry 785, 775 untuk entry. Resistance harusnya jika break daripada 820, pertama 820 dulu, lalu kembali lagi ke level high-nya, menguji high-nya 850. Butuhnya Bris gimana? Cukup tinggi, tapi harganya belum terlalu turun banyak ya. Paling tidak level 850 dan ke bawah lah ya. Ini kalau pas tanggal 11 sempat 800 atau 795 paling rendah ya. Di sekitar situ boleh dipakai sebagai level support atau level entry lah ya. Bawaan support di 800 hingga 850. Pak Herman Wibowo, BRI, BRI-nya sudah ya. Gimana dengan BNI? ACST. BNI mungkin yang paling lagging dan di antara Bank Himbara ya. Harusnya dengan perombakan direksi baru dapat ada transformasi juga ya diharapkan di Bank BNI. Dengan level sekarang masih dalam channel downtrend ya, dalam short term ini. Paling tidak level 4800 boleh, 4800 dan ke bawah ya, hingga 4750 mungkin. Level yang dipertimbangkan jika ingin entry untuk cicil pelan-pelan di BNI. Lalu CST, CST ini agak sulit juga untuk dianalisa ya. Harusnya balik lagi ke level 500, ini agak sulit sih sebetulnya. Paling tidak level-level sideways di sini ya, 280, 300. Mungkin boleh dimanfaatkan. Pasang support juga atau pasang stop loss jika justru malah turun melebihi batasan stop loss Pak Herman sendiri ya, karena cukup volatile juga dan bisa saja volume balik ke level yang lebih rendah lagi ya, maksudnya likuiditasnya takutnya makin sulit jual gitu ya kalau ada seketika seketika
pasar tidak tertarik lagi untuk ke saham ACST lagi gitu maksudnya ya. Itu sih. Kemudian Puteti Gudang Garam. Gudang Garam boleh sih ya. Cicil pelan-pelan. Level sekarang hingga level 42.000. Untuk di cicil pelan-pelan di Gudang Garam. Sebat untuk Pak Bismi. Yang baru IPO ya, dan cukup oke. Secara teknikal kelihatannya tinggi sekali ya. Kalau baru mau masuk agaknya cukup riskan. Coba kita lihat rasionya. PBV 3,8 kali, PE annualized 82 kali, cukup tinggi sih ya. Sejahtera Bintang Abadi Tekstil, mungkin perusahaan tekstil kita belum jauh menganalisa juga secara fundamentalnya sebat, tapi secara teknikal udah ketinggian sih kalau baru mau masuk ya. Paling nggak kalau mau spek buy di ketika sentuh 315, paling nggak ya, ketika ada koreksi dulu 340 350 resistance. Kemudian Pak Haikal Ali. Ali harga situ juga cukup lumayan, 2.900, dan tidak menutup kemungkinan mencapai 3.000 lagi ringgit per ton. Overall juga secara teknikal masih oke. Jika ingin koleksi ya masih boleh sih dari level ini hingga 10.500. 10.800 ini hingga 10.500 level entry, dan tidak menutup kemungkinan menguji high sebelumnya 11.500, 11.400 ya. ASSA kelihatannya sudah berbalik arah ya, dan puncaknya di akhir Agustus, dan sekarang berbalik arah menjadi downtrend gitu ya. Belum kelihatan, ada nampaknya masih mencari support lagi juga, apalagi jika breakdown di bawah 480. Peluang untuk penurunan kembali masih ada jika breakdown dari 480 tersebut. XL-nya sudah ya, MDKA juga demikian. Pak Jonathan, Pans. Pans, perhatikan volumenya kadang tidak terlalu tebal juga bid offernya. Sekarang sih berada di level sideways-nya. Harusnya resistance kembali lagi ke 815 820 ya. Tapi agak sulit diprediksi karena juga volumenya agak kecil ya. Juga MAPI-nya ya. MAPI kelihatannya masih tertekan ya, dan masih ada peluang jika melanjutkan penurunan, apalagi jika
turun di bawah 565. Boleh perhatikan level support 565 ini. Lanjut Bu Emi, Bris Inco Tekim. Bris barusan udah. Inco menjulang tinggi sih ya. Dan boleh saatnya sell on strength dulu kelihatannya. Di level 4 ribuan sih idealnya. Tapi di level sekarang boleh juga. Memang harga nikel juga masih naik sih ya. Paling nggak investor akan mencari-cari atau menunggu gimana transaksinya gitu ya ke laporan keuangan impor. Kalau belum ada posisi paling enggak 3850 hingga 3800 ya untuk koleksi. Kecuali sudah punya, boleh sell on strength dulu sih kalau sudah punya. Kalau mau baru masuk tunggu koreksi dulu. Kemudian Kim ya. Untuk Tekim ada pelemahan kembali hari ini. Tapi overall sejak penurunan pada tanggal 11 tersebut mencoba untuk bangkit pelan-pelan ya. Jika ingin koleksi boleh perhatikan level sekarang ya hingga 6 ke 6300, 6200 idealnya untuk koleksi. Resistance 6600 hingga 6700, 6800 kurang. Pak Fyong, J-Sky, baiknya sell di berapa? Apakah tahan lagi sampai tanggal 2 Oktober Rups? Jadi saya udah mulai gerak lagi ya. Dan cukup oke sih returnnya. Dan perhatikan juga volumenya. Ketika volume menipis memang J-Sky cenderung tidak kemana-mana harganya ya. Dan level-level volume ada signifikan seperti ini enaknya dipakai untuk jualan dulu ya maksudnya. RUPS tanggal 2 Oktober belum tahu juga akan membahas apa ya, belum ada informasinya. Tapi overall dengan kenaikan seperti ini dipakai untuk jualan sih menarik Pak, untuk realisasikan profitnya dulu. Pak Yohanes ICBP gimana, hold atau realisasikan dulu sebaiknya? Cenderung sih hold untuk ICBP karena juga menawarkan defensiveness lah ya pada portofolio Bapak, tapi tergantung juga niatan untuk masuk ke ICBP ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau ingin jangka panjang sih harusnya masih di hold, masih oke ya. Jika ingin realisasikan karena juga niatnya untuk trading gitu ya atau jangka pendek ya boleh saja. Kalau Bu Dwi menanyakan ULTJ
dan Telkomnya sudah dibahas saya tadi. WLTJ oke sih ya, sayangnya volume kadang-kadang tidak terlalu besar. Pasca pembagian dividen kemarin cukup lumayan jatuhnya, dan paling enggak coba untuk bangkit ya. Mungkin level paling menarik di jika baru mau entry 1700 ya, hingga 1680 kurang lebih. Bu Irma, Pure dan Keren. Bagaimana trennya? Pure strong uptrend sih ya. Pagi hari ini. Apa kemarin ya? Kemarin maksudnya. Cuma kalau baru mau masuk sangat riskan sih ya. Karena penurunannya, kenaikannya sudah sangat tinggi. Demikian juga Keren. Kalau Keren trennya cenderung sideways ya. Memang pasca downtrend yang cukup lama ini sejak Juni hingga Agustus pernah ada perlawanan gitu ya, mencoba untuk rebound. Paling nggak resistance 135 ini harus ditembus jika ingin ada pembalikan arah. Jadi resistance 135 dulu lah. Bu Levi review untuk Pegas dan Adaro. Pegas kecenderungan masih tertekan aksi jual sih kelihatannya Bu ya. Dengan support yang sudah terpatahkan sebelumnya juga ya. Bahkan sebelum pengumuman PSBB yang cukup ini ya, cukup menurunkan pasar waktu itu, tapi Pegas sudah turun sebelum itu juga malah. Bisa saja level 1000 rupiah hingga 1020 untuk support selanjutnya. Potensi dulu sih di Pegasnya. Bagaimana support 1000 tersebut, apakah malah terbreakdown? Itu sih untuk Pegas. Kalau Adaro, masih ada penurunan, paling enggak siap-siap boleh tampung jika ingin entry di Adaro di level 1120 ya. Paling enggak di level 1120 dekat MA50. Dan WIM. WIM cukup oke sih ya, secara keuangan juga cukup oke growth-nya kemarin. Khususnya di kuartal 2 ya. EBV di 0,7 kali, PE 8,4 kali. Dengan pergerakan harga secara teknikal juga oke sih ya. Kalau baru ingin entry, karena juga tidak terlalu ini ya, signifikan perubahan harga beberapa hari ini, paling enggak ya di level 50 dan ke bawah sih ya. Sekarang sih masih oke bergerak di atas MA5 atau paling enggak di sekitar MA5 hingga 350 hingga 34 berapa ya? 346, 348 untuk entry boleh dipertimbangkan.
Kemudian Pak Sugeng DILD untuk jangka panjang, untuk jangka menengah, fundamentalnya bagaimana? Untuk properti bagaimana? DILD belum terlalu dalam juga kami menganalisa, tapi on the outset kelihatannya cukup apa namanya, cukup seasonal gitu ya, dan tidak konsisten gitu ya, kuartal ke kuartal untuk labanya. Karena juga DER-nya cukup lumayan tinggi, hampir 2 kali ya, 1,9 kali, sehingga kebanyakan juga mungkin dipakai untuk interest pembayaran bunga gitu ya, sehingga memotong labanya gitu Pak. Overall tahun ini sih masih oke perkembangan kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 juga tahun lalu. Tapi melihat likuiditas juga market cap yang DILD cenderung kecil gitu, kami lebih menyukai sih yang lebih besar ya, properti yang juga apalagi yang memiliki balance sheet yang lebih baik gitu ya. Meski hutang tinggi tapi harus didukung oleh laba yang besar juga untuk menutupi hutang interestnya gitu ya. Juga punya modal atau cash paling nggak cash yang bisa menutupi juga gitu ya. Terlihat dari net gearing atau net debt to EBITDA yang baik. Itu juga untuk DILD. Pak Damaria, BCA Excel Telkom-nya sudah, Jasper juga gimana? Tunggu harganya masih menutup gap yang jadi gap sih ya, karena ada antenanya juga, ada shadow-nya. Paling nggak 3200 dulu lah ya. Ini masih downtrend dan tekanan jual masih ada ya. 3200 hingga 3000 untuk supportnya. Bulevi Aisyahnya gimana? Lepas hold atau average? Cenderungan ketika harga ada kenaikan seperti ini untuk dilepas dulu sih ya. Jadi tidak menutup kemungkinan akan mengundang aksi profit taking juga ke depannya. Bisa jadi ya. Paling nggak untuk partial profit juga boleh ya, jika takut akan ada potensi gain selanjutnya. Jadi boleh realisasikan profitnya sebagian juga boleh. Kemudian keras gimana Pak Wisber? Keras belum sih Pak ya. Katanya belum ada katalis positif lagi. Memang kinerja keuangan tahun ini oke lah ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, paling enggak masih masih hitam ya, masih untung gitu. Tapi katalis ke depan belum ada sih, dan kayaknya udah mulai dilupakan juga. Volume tidak terlalu tinggi setinggi kemarin-kemarin. Boleh switch ke saham lain sih Pak yang lebih menarik, chart technical dan juga volumenya juga tebal gitu.
Kemudian Pak Tanoto menanyakan ETF primary, apa bisa beli ETF primary di Philips? Bisa Pak, tapi tidak bisa di menu online, harus melalui di link kami. Boleh hubungi 57900 909 Pak. 021 57900 909. Tampaknya semua pertanyaan juga sudah habis terjawab. Semoga tidak ada yang terlewat. Dan semoga juga bermanfaat webinar pagi ini. Kami sudahi dulu sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Jangan lupa datang kembali di Philip webinar esok hari Jumat. Kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam Tuhan.